Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aswan dari kelas Business English Communication A. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar sistem informasi manajemen. Materi pertama yaitu konsep sistem informasi. Menurut Barituan, suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Selanjutnya ada pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah serangkaian informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi dan secara rasional terpadu yang mampu mentransformasi data sehingga data menjadi informasi lewat serangkaian cara guna meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan gaya dan sifat manajer atas dasar kriteria mutu yang telah diterapkan. Terus ada fungsi sistem informasi manajemen. Yang pertama itu mencegah manajer tersesat dalam kompleksitas struktur organisasi dan rincian pekerjaannya. Dan kedua itu menekankan pentingnya kerjasama dalam organisasi. Terus ketiga, mengakui keterkaitan organisasi dengan lingkungannya. Terus yang keempat, memberikan penilaian yang tinggi pada informasi umpan balik yang dapat dicapai dengan cara sistem lingkaran tertutup. Selanjutnya yaitu komponen sistem informasi manajemen. Seperti yang kita lihat pada gambar di layar bahwa komponen sistem informasi manajer terbagi atas 6 bagian, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, jaringan komputer dan komunikasi data, basis data, dan orang. Sistem informasi manajemen digambarkan sebagai sebuah bangunan piramida di mana lapisan dasarnya terdiri dari informasi, penjelasan transaksi, penjelasan status, dan sebagainya. Lapisan berikut terdiri dari sumber-sumber informasi dalam mendukung operasi manajemen sehari-hari. Lapisan ketiga terdiri dari sumber daya sistem informasi untuk membantu perencanaan taktis dan pengambilan keputusan untuk pengendalian manajemen. Lapisan puncak terdiri dari sumber daya informasi untuk mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan oleh tingkat manajemen. Selanjutnya ada klasifikasi sistem informasi manajemen. Sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut pandang, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, abstrak dan fisik. Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Misalnya teologia, yaitu sistem yang berupa pemikiran-pemikiran hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sistem fisik merupakan sistem yang ada secara fisik, misalnya sistem komputer, sistem akuntansi, sistem produksi, dan lain sebagainya. Kedua, ada alamiah dan buatan manusia. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat manusia, misalnya sistem perputaran bumi. Sistem buatan manusia adalah sistem yang dirancang oleh manusia. Sistem buatan manusia yang melibatkan interaksi antara manusia dengan mesin disebut dengan human machine system, atau ada yang menyebut dengan man machine system. Terus ketiga, sistem tertentu dan sistem tak tentu. Sistem tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang dapat diprediksi. Interaksi di antara bagian-bagiannya dapat dideteksi dengan pasti, sehingga keluaran dari sistem dapat diramalkan. Sistem komputer adalah contoh dari sistem tertentu yang tingkah lakunya dapat dipastikan berdasarkan program-program yang dijalankan.
Sistem tak tentu adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas. Terus keempat adalah sistem tertutup dan terbuka. Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa adanya turut campur tangan dari pihak di luarnya. Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dengan dan terpengaruhnya dengan lingkungan luarnya. Sistem ini menerima masukan dan menghasilkan keluaran untuk lingkungan luar atau subsistem yang lainnya. Nah, penjelasan yang terakhir yaitu karakteristik sistem informasi manajemen. Terdiri dari 8 karakteristik, yaitu yang pertama, komponen sistem atau komponen adalah suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Terus yang kedua itu batas sistem atau boundary. Batas sistem atau boundary merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan. Terus yang ketiga adalah lingkungan luar sistem atau environments. Lingkungan luar dari suatu sistem adalah batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan sistem tersebut. Lingkungan luar yang menguntungkan merupakan energi dari sistem dan dengan demikian harus tetap dijaga dan dipelihara. Sedangkan lingkungan luar yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan. Kalau tidak, maka akan mengganggu kelangsungan hidup dari sistem. Terus yang keempat ada penghubung atau interface. Penghubung sistem merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem lainnya. Kelima ada masukan atau input. Masukan adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan atau maintenance input dan masukan sinyal atau signal input. Maintenance input adalah energi yang dimasukkan supaya sistem tersebut dapat beroperasi. Signal input sendiri adalah energi yang diproses untuk didapatkan keluaran. Terus yang keenam ada keluaran sistem. Keluaran sistem atau output adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran dapat merupakan masukan untuk subsistem yang lain atau kepada supersistem. Misalnya untuk sistem komputer, panas yang dihasilkan adalah keluaran yang tidak berguna dan merupakan hasil pembuangan, sedangkan informasi adalah keluaran yang dibutuhkan. Dan yang ketujuh adalah pengolah sistem atau proses. Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Suatu sistem produksi akan mengolah masukan berupa bahan baku dan bahan-bahan yang lain menjadi keluaran berupa barang jadi. Sistem akuntansi akan mengolah data-data transaksi menjadi laporan-laporan keuangan dan laporan-laporan lain yang dibutuhkan oleh manajemen. Terus yang kedelapan atau yang terakhir adalah sasaran dan tujuan atau objektif dan goal. Suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran. Kalau suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran tujuannya. Terima kasih. Lebih dan
Kurangnya mohon dimaafkan. Saya Muhammad Asa Aswan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.